Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Ilham Dwi, bersama saya Ilham Dwi Setiabudi. Nah, masih dengan tema yang sama, kita masih membahas tentang anak ketunaan atau anak disabilitas. Kalau di video sebelumnya, saya telah membuat video tentang permainan anak untuk tunagrahita. Nah, di sini kita akan membahas gangguan belajar pada anak yang disebut disleksia. Nah, di sini materinya sudah saya siapkan beberapa materi tentang disleksia, mulai dari pengertiannya, kemudian gejalanya, jenis-jenis, persepsi anak disleksia, kemudian ciri-cirinya, hambatan pada anak disleksia, kemudian terapi apa nanti yang akan diberikan kepada anak penderita disleksia ini, sampai ke tips orang tua yang anaknya mengalami gangguan belajar disleksia ini. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya akan membagi sedikit pengalaman saya dalam menggali pengetahuan tentang gangguan disleksia ini. Nah, di video yang di-upload oleh Om Deddy Corbuzier, video ini, nah, ternyata dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa beberapa anak di dunia, di Indonesia lebih khususnya, itu 50% lebih dia mengalami gangguan belajar disleksia. Dan ternyata yang lebih mengejutkannya lagi, saya pun ternyata disleksia juga, mengalami gangguan belajar disleksia walaupun tidak berat ya. Karena apa? Di video tersebut dikatakan bahwa salah satu ciri yang menonjol, ciri-cirinya ya, ciri-ciri penderita disleksia itu ketika anak tersebut sulit untuk menghafalkan jalan, ataupun ia sulit untuk yang namanya itu mengenal atau mengingat nama orang. Nah, itu saya banget. Saya sangat sulit untuk menghafal jalan ya. Jalan itu saya sangat sulit karena bagaimanapun entah kenapa saya sudah beberapa kali lewat jalan tersebut, tetap saja saya tidak bisa kalau saya tidak bersama orang yang pernah ke situ ataupun tidak bersama dengan GPS gitu ya. Nah, itu ciri sedikit ya. Ternyata ya itulah, saya jadi sedikit tahu tentang gangguan belajar ini, tapi itu tidak menjadi hambatan untuk kita terus belajar. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan tonton video dari Yayasan Pantara ini ya, agar kita lebih mengetahui tentang disleksia ini lebih lanjut sedikit ya, nanti sebelum kita masuk ke materi intinya. Nah, silakan tonton videonya ini. Disleksia. Disleksia adalah suatu jenis gangguan atau kesulitan belajar yang umumnya mempengaruhi kemampuan membaca serta pengejaan seseorang, di mana seseorang mengalami hambatan atau ketidakmampuan belajar dalam membaca, mengeja, atau memahami bacaan. Sebagai contoh, tulisan yang seharusnya tertulis mobil ditulis modil, B tertukar dengan D. Motor ditulis dengan wotro, huruf M tertukar dengan huruf W. Tor tertukar penulisannya menjadi tro. Jenis-jenis disleksia. Ada dua jenis disleksia. Developmental disleksia yang biasa disebut dengan disleksia bawaan lahir, disandang seumur hidup dan biasanya bersifat genetik atau turunan. Acquired dyslexia dapat diartikan karena gangguan perubahan pada otak kiri membaca atau mengalami kecelakaan sehingga cedera pada otak. Menurut para ahli, disleksia dibagi berdasarkan apa yang dipersepsikan oleh mereka yang mengalaminya. Di antaranya adalah persepsi pembalikan konsep. Suatu kata dipersepsikan sebagai lawan katanya.
persepsi disorientasi vertikal atau horizontal. Huruf atau kata berpindah tempat dari depan ke belakang atau sebaliknya. Dari barisan atas ke bawah, begitu juga sebaliknya. Persepsi teks. Teks terlihat terbalik seperti dalam cermin, di mana huruf atau kata-kata tertentu menjadi seperti hilang. Tidak semua anak disleksia menampilkan seluruh tanda atau karakteristik seperti yang disebutkan tadi. Oleh karena itu, terdapat gradasi mulai dari disleksia yang bersifat ringan, sedang, hingga berat. Ciri-ciri dan tanda-tanda disleksia yang mungkin dapat dikenali oleh orang tua atau guru diantaranya adalah kesulitan mengenali huruf atau mengejanya. Huruf yang sering tertukar, misalnya huruf B tertukar menjadi D, P tertukar Q, M tertukar W, S tertukar Z. Tertukar-tukar kata, misalnya dia menjadi ada, sama menjadi masa, lagu menjadi gula, batu menjadi buta, dapat menjadi pada. Daya ingat jangka pendek yang buruk. Kesulitan membedakan mana yang kanan dan mana yang kiri. Kebingungan atas konsep tanda baca sebagai contoh. Pintu harap ditutup kembali. Yang seharusnya kalimat pernyataan menjadi kalimat pertanyaan. Hambatan penyertanya yang biasanya timbul pada anak disleksia adalah gangguan konsentrasi, hiperaktif, gangguan motorik, dan ketidakseimbangan. Data anak penyandang disleksia di dunia. Ada sekitar 10-15% anak sekolah menyandang disleksia. Menurut data statistik Indonesia, 50 juta anak usia sekolah dasar, 10%-nya adalah penyandang disleksia. Maka, prediksi anak yang menyandang disleksia sejumlah 5 juta anak. Ada beberapa penanganan yang bisa kita lakukan, baik di rumah maupun di sekolah. Orang tua memegang peranan penting untuk masalah penanganan anak disleksia di rumah. Salah satunya yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah membacakan buku yang menarik minat anak. Kegiatan ini dapat dilakukan lebih dari sekali agar anak dapat terbiasa dengan teks dalam buku. Menyemangati dan membujuk anak secara halus untuk membaca buku, lalu mendiskusikan isinya bersama-sama akan sangat bermanfaat. Setelah penanganan orang tua yang menangani di rumah, yang harus dilakukan di sekolah dengan intervensi edukasi diantaranya adalah anak duduk di barisan paling depan di kelas atau dalam jarak pandang guru. Mengutamakan kebutuhan individual siswa. Manajemen kelas kecil, 10 anak dengan 2 orang guru dalam satu kelas. Mengingat sedemikian kompleksnya keadaan disleksia ini, maka sangat disarankan bagi orang tua yang merasa anaknya menunjukkan tanda-tanda seperti yang disebut di atas, agar segera membawa anaknya berkonsultasi pada tenaga profesional seperti dokter anak atau psikolog untuk saran penanganan selanjutnya. Karena semakin dini kelainan ini dikenali, semakin mudah pula intervensi yang dapat dilakukan, sehingga anak tidak terlanjur larut dalam kondisi yang lebih sulit. Adapun kisah sukses para penyandang disleksia di dunia diantaranya Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Whoopi Goldberg, Tom Cruise, dan masih banyak lainnya. Jadi, jangan khawatir jika anak-anak penyandang disleksia tidak akan memiliki masa depan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi lembaga kami, Yayasan Pantara.
atau klik www.yayasanpantara.org. Oke, nah itu tadi video dari Yayasan Pantara ya, sedikit kita tonton agar kita tahu lebih lanjut nanti tentang hambatan belajar disleksia ini. Oh ya, hampir saya lupa, saya ajukan video ini sebagai salah satu tugas untuk mata kuliah pendidikan jasmani adaptif untuk dosen pengampu saya, Bapak Setia Nugroho. Semoga sehat selalu dan semoga dimudahkan dalam setiap halnya ya Pak. Walaupun kita lama tidak berjumpa untuk belajar bersama di kelas, dan semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, kita masuk ke materi inti, yaitu presentasi tentang disleksia ini. Yang pertama kita akan mulai dengan definisi dari disleksia itu sendiri. Apa itu disleksia? Disleksia atau hambatan atau gangguan belajar adalah sebuah gangguan dalam perkembangan baca tulis yang ditandai dengan kesulitan belajar, membaca dengan lancar, dan kesulitan dalam memahami meskipun normal atau di atas rata-rata. Normal atau di atas rata-rata itu maksudnya pemahaman yang mudah untuk dipahami oleh rata-rata orang ataupun yang sulit. Nah, itu mereka tidak ada perbedaan dari keduanya, sama-sama dipahami secara sulit untuk anak yang penderita disleksia ini. Kemudian beberapa penderita disleksia ini melihat sebagai sebuah perbedaan akan kesulitan membaca akibat penyebab lain, seperti kekurangan non-neurologis dalam penglihatan atau pendengaran, atau lemah dalam memahami instruksi baca. Nah, gangguan penderita disleksia ini umumnya mereka mempunyai kekurangan pada penglihatan dan pendengarannya. Nah, itu yang menyebabkan mereka kekurangan koordinasi antara penglihatan dan pendengarannya, sehingga dari cara mereka membaca ataupun menulis itu akan mengalami sedikit hambatan. Nah, disleksia ini mempengaruhi perkembangan bahasa seseorang. Inilah yang sangat mempengaruhi manusia atau seseorang dalam berbahasa. Kan ada ya orang yang walaupun dia orang Indonesia, tapi sulit dalam mengeja bahasa Indonesia gitu. Sulit baca ataupun sulit berbicara. Nah, itu adalah salah satu ciri dari penderita disleksia atau hal yang diakibatkan dari disleksia ini. Kemudian yang kedua, nah, di sini ada gejala disleksia. Yang paling sering terlihat adalah tertukarnya ejaan suatu tulisan ketika membaca. Nah, ini tadi kan di video sudah sedikit dibahas bagaimana salah satu contohnya ya. Itu mereka kalau baca tuh sering tertukar-tukar ejaannya. Hal ini adalah persepsi yang paling umum. Persepsi yang paling umum yang dialami oleh para penderita disleksia. Inilah salah satunya. Yang D jadi B, kemudian S jadi Z. Nah, itu adalah yang paling umum dialami oleh para penderita ya. Kemudian lanjut. Nah, ini ada jenis-jenis disleksia. Tadi kan sudah dibahas ada 2 ya. Jenis disleksia itu, tapi di sini kita akan bahas lebih lanjut secara keilmuannya. Merupakan bawaan pertama, developmental dyslexia merupakan bawaan sejak lahir dan karena faktor genetis atau keturunan. Penyandang disleksia akan membawa kelainan ini seumur hidupnya atau tidak dapat disembuhkan. Tidak hanya mengalami kesulitan membaca, mereka juga mengalami hambatan mengeja, menulis, dan beberapa aspek bahasa yang lainnya. Nah, developmental dyslexia ini cenderung mereka itu kan bawaan lahir ya. Jadi ada yang beberapa memang berat atau ringan. Salah satunya tadi lah, misalkan saya kan ya sedikit mengalami hambatan dalam belajar. Misalkan sulit untuk mengingat, sulit untuk menghafal, itu sulit. Tapi itu kan bawaan lahir. Jadi itu sampai kapanpun tidak akan bisa dihilangkan. Tapi tidak menghambat belajar yang
secara berat lah istilahnya, ataupun secara berarti dalam hambatan belajar itu tidak selalu ya developmental dyslexia ini. Namun yang berat, para penderita developmental dyslexia yang berat itu mereka juga mengalami kesulitan dalam berbahasa atau berbicara. Makanya di sini peran orang tua itu sangat dibutuhkan ya. Nanti kita bahas bagaimana tips orang tua untuk menghadapi anaknya yang mengalami disleksia ini. Kemudian yang kedua, acquired dyslexia. Merupakan individu yang awalnya normal, tetapi menjelang dewasa mengalami cedera otak sebelah kiri dan bisa menyebabkannya menjadi disleksia. Nah, kalau ini dia tidak lahir secara disleksia, tapi karena dia mengalami kecelakaan dan mengalami cedera pada otak kirinya, nah itu jadi dia mengalami gangguan pada otaknya sehingga ia mengalami yang gangguan belajar disleksia ini. Ini bisa diobati dengan cara diterapi yang sesuai dengan anjurannya ya. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Oke, kita ke persepsi penderita disleksia. Yang pertama, persepsi pembalikan konsep. Nah, tadi kan kita sudah lihat juga di video ya, persepsi pembalikan konsep. Keadaan di mana suatu kata dipersepsikan sebagai lawan katanya. Nah, yang tadi misalkan yang panjang jadi pendek, gendut jadi kurus, kemudian yang sedih jadi senang, atau sebaliknya itu. Nah, itu persepsi dari anak penderita disleksia ya. Jadi ya konsepnya dibalikan. Mereka tidak bisa membedakan satu sama lain. Kemudian yang kedua ada persepsi disorientasi vertikal atau horizontal. Kesalahan pengejaan sebuah kata bisa terjadi seperti huruf yang berubah tempat penyusunannya, bisa dari depan ke belakang horizontal, atau bisa juga dari atas ke bawah vertikal. Nah, tadi lebih lanjutnya tadi yang sudah dibahas di video ya. Kemudian yang ketiga, persepsi pembalikan teks. Persepsi teks terbalik, maaf ya. Keadaan di mana teks terlihat terbalik seperti pantulan pada cermin. Nah, misalkan jadi dari ibu menjadi udi, ayah, jadi seperti itu apa itu. Kemudian kakak, adik, nah itu terbalik-terbalik. Nah, mereka pada penglihatan anak penderita disleksia, ejaan itu bisa terjadi seperti ini, bisa muncul seperti ini. Jadi ya tidak heran mereka mengalami hambatan yang sangat berarti pada kemampuan membaca atau menulis. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri disleksia. Yang pertama, ada kesulitan belajar membaca, itu pasti. Kemudian kemampuan berbicara yang sangat lambat. Milestone tercapai lebih lama. Milestone itu misalkan bisa disebut juga sebagai perkembangan ya. Contohnya misalkan yang umumnya anak 3 tahun sudah bisa jalan, mereka belum. Nah, ataupun anak 4 tahun sudah bisa sedikit berbicara, mereka belum bisa. Nah, itu seperti itu. Kemudian mengalami kesulitan koordinasi, itu sudah pasti ya. Mereka itu mengalami kesulitan pada penglihatan, kekurangan pada penglihatan dan pendengaran. Nah, itu koordinasi antar keduanya membuat mereka sulit untuk membaca, menulis, ataupun berbicara. Kemudian sulit konsentrasi dan mudah sakit. Nah, itu penderita disleksia itu cenderung imunitas tubuhnya itu ternyata lemah ya. Jadi mereka sulit mudah sakit. Kemudian sulit berkonsentrasi juga. Kemudian di sini ada hambatan penyertanya pada penderita disleksia. Hambatan penyertanya itu maksudnya gangguan lain pada penderita disleksia itu. Yang pertama, gangguan motorik. Nah, gangguan motorik pada disleksia itu sudah pasti. Contohnya gini, para penderita disleksia itu cenderung mereka sulit untuk menangkap misalkan, atau sulit untuk melempar benda. Nah, itu pasti kecenderungannya seperti itu. Kemudian hiperaktif. Ada anak penderita disleksia itu yang sulit diam. Cenderung mereka tidak bisa diam. Duduk saja misalkan, kalau duduk dia harus goyang-goyang atau seperti apa gitu ya.
Kemudian tidak seimbang, keseimbangannya itu kurang, mudah jatuh. Nah, itu salah satu yang disebabkan oleh disleksia ini. Gangguan konsentrasi, yang tadi ciri-cirinya, mereka sulit untuk berkonsentrasi. Inilah hambatan penyerta dari penderita disleksia. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis terapi disleksia yang dapat dilakukan. Nah, ini tidak semuanya bisa dilakukan ya, ada beberapa terapi yang dianjurkan. Yang pertama ada Orton Gillingham. Terapi ini mengaplikasikan teknik untuk mengajarkan membaca pada penderita disleksia secara bertahap. Metode ini fokus untuk mengajarkan anak membaca pada tingkatan kata. Orton Gillingham juga menggunakan berbagai cara untuk membantu anak belajar, misalnya dengan sentuhan. Nah, di sini di Orton Gillingham itu hanya mengajarkan kata ya, jadi bukan kalimat. Misalkan dari kata ibu, kemudian ayah. Nah, itu di Orton Gillingham hanya untuk mengajarkan anak bisa mengucapkan sebuah kata. Kemudian dari yang kedua, instruksi multisensori. Metode ini mengajarkan anak menggunakan seluruh inderanya seperti sentuhan, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan gerakan untuk membantunya belajar. Metode ini memungkinkan peserta yang menjalaninya untuk belajar menggunakan caranya sendiri. Nah, ini lebih fleksibel, jadi mereka menggunakan beberapa indera, jadi bukan hanya dari ucapan saja, dari penglihatan saja, tapi keseluruhan. Bisa jadi sentuhan, penciuman, itu bisa. Contoh yang itunya itu seperti permainan. Nah, instruksi multisensori itu bisa digunakan dengan cara bermain. Oke, lanjut lagi. Kita yang ke selanjutnya. Nah, ini dia. Yang terakhir adalah tips untuk orang tua yang anaknya menderita disleksia ya. Tips untuk orang tua dengan anak disleksia. Yang pertama, bantu anak saat belajar membaca. Maksudnya apa? Misalkan ya, dengan mendengarkan audiobook bersama anak, anak bisa sembari membaca tulisan yang sama. Kemudian pastikan anak Anda memiliki waktu membaca sendiri, baik dalam hati maupun diucapkan secara lantang. Selain buku pelajaran, Anda juga dapat menggunakan novel yang bergambar, dan buku komik untuk membantu anak membaca. Jangan lupa, Anda juga perlu rajin membaca sebagai contoh yang baik bagi anaknya. Nah, dari paparan yang pertama ini dapat kita simpulkan bahwa di sini peran orang tua untuk menjadi contoh bagi anaknya itu sangat ditekankan. Jadi anak itu kan bagaimana orang tuanya ya. Jadi misalkan kalau kita mencontohkan yang baik, itu pun itu bakal ditiru oleh anak-anaknya. Sebagai contoh misalkan ketika seorang ibu rajin membaca, nah itu secara langsung anak-anaknya akan mulai tertarik dengan membaca. Nah, ini akan membantu anak yang menderita disleksia itu secara tidak langsung mereka diterapi oleh orang tuanya sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, monitor performa anak dalam belajar. Bangun kerjasama yang baik dengan para guru di sekolah agar anak Anda mendapatkan pola belajar yang sesuai dengan kondisinya. Selain itu, Anda juga bisa membantu anak untuk mengatur pekerjaan sekolahnya secara teratur. Nah, di sini kita sebagai orang tua atau orang tua yang memiliki anak disleksia itu harus memperhatikan anak-anaknya. Jadi jangan anaknya itu disamakan dengan anak yang normal gitu ya. Anak harus diatur pekerjaan sekolahnya agar teratur gitu. Tidak jadi anak itu terarah belajarnya. Belajar itu terarah di sekolah, bagaimana kita harus berkoordinasi dengan guru di sekolah, bagaimana perkembangannya, bagaimana si anak di sekolah ini. Nah, itu kita harus bisa berkoordinasi dengan sekolah. Kita harus memonitoring anak-anak di sekolah. Kemudian yang ketiga, berikan dukungan emosional. Nah, ini sangat penting untuk anak penderita disleksia. Dukungan emosional yang merupakan komponen penting yang perlu Anda berikan.
Jadilah orang tua yang tegas, tapi tetap sabar dan positif. Pastikan anak Anda mengerti bahwa mestinya dirinya memiliki kondisi disleksia. Masih banyak kemampuan lain yang bisa dibanggakan. Biarkan anak Anda melakukan kegiatan yang dikuasai dan diminati. Nah, salah satu kegagalan pada anak yang menderita disleksia, kegagalan belajar pada anak penderita disleksia adalah orang tuanya tidak memberikan dukungan pada anaknya, tidak memberikan dukungan emosional pada anaknya. Nah, inilah yang membuat anak cenderung menjadi minder terhadap teman-temannya ataupun terhadap perkembangannya, karena orang tuanya pun tidak mendukungnya. Jadi dari segi emosional pun orang tuanya tidak mendukungnya. Jadi si anak pun menjadi tidak berkembang dengan baik. Nah, disinilah yang paling penting. Puji anak, bagaimana perkembangannya, walaupun sedikit, kita harus memberikan pujian kepada anak-anak. Nah, oke, itu tadi pembahasan kita tentang disleksia. Sedikit lebih lanjutnya masih banyak kekurangan ya. Jadi kita harus menggali lebih lanjut lagi. Nah, dari semua yang telah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa setiap anak itu memiliki kekurangannya masing-masing ya, baik yang normal maupun yang penderita disabilitas secara nyata gitu. Namun jangan membedakan anak-anak pada umumnya. Mereka mempunyai hak yang sama di masyarakat. Jadi harus kita terima secara sama gitu ya. Jangan membeda-bedakan. Termasuk kepada orang tua, kita harus lebih peduli terhadap anak-anak yang mengalami disleksia, apalagi itu anaknya sendiri. Dan untuk guru-guru, semoga diberi kesabaran untuk mendidik semua anak-anak, baik yang normal maupun yang menderita disabilitas. Dan semoga pemaparan tadi dapat bermanfaat bagi semuanya, dapat memberi sedikit ilmu, pengetahuan tentang disleksia ini atau tentang anak disabilitas, dan semoga dapat menjadi inspirasi untuk banyak orang. Masih banyak kekurangan dalam video ini, termasuk cara saya untuk berbicara, karena ini dilakukan secara spontan ya. Malam hari ini kita lakukan secara langsung ya, tidak dengan teks ataupun dengan skrip. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus video saya ini agar tetap terus saya bisa menggunakan media YouTube ini secara baik dan untuk bisa memanfaatkannya sebagai media untuk kita belajar bersama. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Untuk dukungannya silahkan bisa like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Saya Ilham Dwi Setiabudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.